Hello student, how are you today? Nice to meet you. Today we will learn about line graphs. Our learning for today, you can obtain information by reading the skills on line graphs and then solve problems using information presented in line graphs. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita tentang data, khususnya hari ini kita akan belajar tentang grafik garis. Dan dari grafik garis itu kamu bisa membaca grafik garis itu berdasarkan skala yang ada di grafik garis dan menemukan informasi di sana dan dapat menyelesaikan beberapa pertanyaan atau persoalan yang bisa kamu dapatkan dari grafik garis. Okay? Look at the table. This table shows the number of book borrowers in the library SD Kristen 3 in 218. Jadi, anak-anak sudah belajar tentang tabel. Anak-anak tentu sudah tahu cara membaca tabel. Oke. Tabel ini menunjukkan ada banyaknya peminjam buku yang meminjam buku di SD Kristen 3, di perpustakaan SD Kristen 3. Oke. Bagaimana cara membaca tabelnya? Ini ada bulan ya. Ini bulan, mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, and June. Ada bulan mulai bulan Januari sampai bulan Juni. And then is amount of borrowers. Jadi ini adalah jumlah peminjam. On the January there are 150. On February there are 80. March 50, April 70, May 110, and June 120. Jadi ini adalah data peminjam dalam bentuk tabel, ya. Kita akan mengubah dari tabel ini, sebenarnya sudah bisa membaca dengan mudah dari tabel, begitu ya. Tetapi ternyata ada bentuk penyajian data dalam bentuk yang lain yang bisa mempermudah kamu membaca data. Oke, salah satunya adalah grafik garis. Sekarang kita coba bagaimana, apa bedanya grafik garis dengan bentuk grafik yang lain. Oke, kalau dibuat dalam bentuk grafik garis, bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, betulkah kita lihat? On the January is a month and is a number of borrowers, gitu ya. Pada garis horizontal itu menunjukkan there are on the vertical line, on the red line is a number of book, and then on the blue line, horizontal line is amount. Jadi ini adalah bulan dan ini adalah banyaknya peminjam. Oke, ini ada judul tabelnya, number of books borrowers in the library SD Kristen 3 in 2018. Jadi kita coba lihat ya. Bagaimana cara membacanya? What is the number of book borrower in the January? Okay, look at the horizontal line. On the blue line, there are January. Find the January in the horizontal line. Is a January, ya. Pada garis biru ini, Januari ada di sini. And then you can find the number of book that borrower in the January by look the red line. Oke, dengan melihat garis merah pada bulan Januari. Oke, jadi tarik garis dari bulan Januari dan temukan banyaknya dengan melihat pada garis vertikal pada garis merah. So, the amount, the number of book that borrowers in the January is a 150. Jadi banyaknya buku yang dipinjam pada bulan Januari adalah 150. Now, how about February? Oke, pada Februari. Find the amount of February in the blue line. Pada garis yang biru, kita temukan Februari. Berapa banyaknya kita temukan dengan cara menarik garis dari bulan Februari. Temukan ke bulan Februari ini ke garis merah. Oke. Ini bulan Februari ada di posisi ini, sedangkan pada skala dia tidak terdapat angka persis pada bagian yang ditunjukkan pada bulan Februari. Dia di antara 50 dan 100, oke, between
50 and 100. Jadi kalau persis di tengah berarti berapa? Separuhnya 50 dan 100 adalah 75. Tetapi tidak persis di tengah. Harusnya kalau persis di tengah di sini ya. Lebih dari setengah. Berarti lebih dari setengah itu berarti 80. Oke, kita coba cek. Is 18. 80, I'm so sorry. Jadi ada 80, berarti banyaknya peminjam pada bulan Februari adalah 80. And then how about March? Maret. You can find March amount on the blue line. Oke, pada garis biru. Lalu you can find the number of book in the red line dengan melihat pada garis merahnya. Maretnya ada di sini dan tarik garis ke garis vertikal. Kamu akan menemukan 50. Berarti peminjam, banyaknya buku yang dipinjam pada bulan Maret adalah 50. Dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Oke, itu cara membaca grafik garis. Sekarang Bulia akan berikan contoh. Oke. This line graph shows the temperature at different times of the day a town in Salatiga. Oke. Grafik ini menunjukkan temperatur di Salatiga pada waktu tertentu, perbedaan suhu pada waktu tertentu di Salatiga. Oke, is a temperature in Salatiga. There are temperature in the vertical line. And then on a horizontal line we can find time. Jadi pada grafik ini, pada kolom vertikal kita temukan suhunya, temperatur dalam derajat Celcius, dan pada kolom horizontal kita temukan waktu. On the 6 p.m. AM, 8 AM, 10 AM, 12 p.m., 2 p.m., 4 p.m. and 6 p.m. Jadi ini adalah waktunya, sedangkan ini adalah suhunya. Suhunya yang dibuatkan garis skalanya adalah 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Jadi ini adalah skalanya harus tetap. Selisihnya 4. Ini ke sini juga 4. Jadi 4, 8, kelipatan 4. 12, 16, 20, dan 24. Begitu ya. Lalu ini jam 6 pagi, jam 8 pagi, jam 10 pagi, lompat dua waktu berturut-turut. Oke, apa yang bisa kamu temukan? Informasi apa yang bisa kamu temukan di sini? Oke. What was the temperature at 10 AM? Nah, misalnya berapa suhu di Salatiga pada pukul 10 AM pada 10 pagi berdasarkan tabel. Berarti kita lihat, you can find time by look the horizontal column ya. Find the 10 AM. 10 AM ada di sini berarti ya. Find the temperature by looks the vertical line. Jadi lihat berapa suhunya dari garis vertikalnya. Berarti 10 pagi di sini. Lalu temukan pada 10 pagi itu berapa suhunya dengan menarik garis persis di waktu tersebut ke arah vertikal. So the temperature is 16. Oke, 16 degree Celsius. Celsius degree ya. Jadi 16 derajat Celsius. Oke. Kalau Bulia mengatakan what is the temperature at 8 AM. Jadi jam 8 pagi ya, berarti temukan waktunya di sini karena ini waktu, berarti temukan waktunya di sini, lalu temukan suhunya dengan melihat pada garis horizontalnya. There are 12 Celsius degree, jadi 12 derajat Celsius. And then what was the temperature at 6 PM? Jam 6 sore. Oke. Jam 6 sore berarti di sini ya. Find the 6 PM at the column of time in the horizontal
and then you can find the temperature by vertical columns. Oke, ini ada di garis ini antara 12 dan 16, persis di tengah antara 12 dan 16. Ada angka berapakah antara 12 dan 16? Berarti di tengah-tengah antara 12 dan 16. Apakah 13 atau 14 atau 15? Oh, berarti 14 dulu ya. Karena persis antara 12 dan 16 itu adalah 14, begitu ya. So the temperature at 6 p.m. is 14 Celsius degree. Ada 14 derajat Celsius ada di posisi ini. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, next. What was the difference between the temperature at 6 a.m. and 10 a.m. and 6 p.m.? Pertanyaannya, berapa perbedaan suhu antara jam 10 pagi dan jam 6 sore? Berapa perbedaannya? Berarti kita harus tahu pada jam 10 pagi berapa. Oke, dalam 10 pagi ada 16 derajat Celcius. Jam 6 sore ada 14 derajat Celcius. Berarti selisihnya atau bedanya 14 dan 16. Berarti 2 Celsius degree. Berarti selisih itu apa sih, Fulia? Bedanya. Berarti bedanya kalau jam 10 adalah 16 derajat, sedangkan jam 6 PM adalah 14, berarti selisihnya, berarti 16 dikurangi 14. Ada 2 derajat Celcius selisihnya antara jam 10 pagi dan jam 6 sore. Oke. Next. At what time was the recorded temperature the highest? Jadi pada waktu kapan terekam suhunya paling tinggi. Oke, inilah yang memudahkan kita membaca data pada grafik garis karena kita bisa langsung melihat tanpa harus melihat membandingkan tabel, angka-angka pada tabel karena sudah langsung kelihatan begitu ya. Berarti paling tinggi puncaknya, berarti suhu tertinggi itu kan berarti yang ke arah horizontal, berarti yang paling tinggi itu adalah suhu tertinggi. Jadi ini ya. So the time was the recorded temperature the highest is at 2 p.m. Jadi jam 2 siang suhunya paling panas, yaitu 20 derajat Celcius. Nah, kalau pertanyaannya suhu paling rendah pada saat waktunya kapan? Oh, suhu paling rendah pada saat kapan? Suhu paling rendah itu berarti yang ke arah vertikal, paling pendek. Berarti yang mana yang paling pendek? Ini ya. Is 6 AM, jam 6 pagi. Oke. Now, during which 2 hours interval did the recorded temperature increase by 4 Celsius degree? Pada bagian manakah ditunjukkan adanya selisih suhu sampai 4 derajat Celcius ya. Selisih suhu 4 derajat Celcius itu berarti setiap lompat ya, lompatnya sampai 2 kolom pada garis vertikal. Berarti pada 2 waktu kapan? Kalau yang pertama ini ke sini lompatnya hanya 2 ya. Lompatnya hanya 2. Ini ke sini lompatnya berapa ini? Lompatnya 4. Nah, 12 sampai 16. Berarti lompatnya 4. Oh, berarti ini ya. Kapan itu terjadi? Between 8 AM and 10 AM. Oke, kita cari lagi apakah ada? Karena pertanyaannya bertambah. Oke, ini bertambah berarti ini ya. Sekarang kita coba lihat antara pukul 10 sampai pukul 12 siang. Bertambahnya hanya 2 derajat Celcius, berarti bukan. Antara jam 12 siang sampai jam 2 siang setelah ya, berarti hanya 2, berarti bukan. Sekarang antara jam 2 siang sampai jam 4 sore
Ini juga 2, tetapi decrease berarti berkurang. Ya, berkurang karena turun, tidak naik. Kalau ini tadi naik, berarti ini turun, berarti berkurang 4 derajat Celcius. Ini kemudian turun lagi 2 derajat Celcius. Berarti kalau pertanyaannya naik 4 derajat Celcius, berarti yang antara waktu jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Oke. Dari jam 6 pagi sampai 8 pagi naik 2 derajat Celcius, kemudian naik 4 derajat Celcius, 2 derajat Celcius, naik lagi 2 derajat Celcius, setelah itu turun drastis 4 derajat Celcius, turun lagi 2 derajat Celcius sampai jam 6 sore. Jadi jam 6 pagi sampai 6 sore mengalami perubahan suhu seperti yang tampak pada grafik. Oke, sampai di sini bisa paham ya? Okay, now your task today. Look at your workbook on page 227 until 228. The number 3 and 4. Please do the exercise on your workbook and then photos your task and submit the photo into the Google Classroom. Oke, tugasmu hari ini adalah mengerjakan latihan soal yang ada di bukumu halaman 227 sampai 228 nomor 3 dan 4. Silakan dikerjakan langsung di buku, lalu fotokan hasil pekerjaanmu dan kirimkan foto pekerjaanmu ke Google Classroom. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Oke, kelas? Thank you for your attention. See you in the next lesson. Bye-bye. Hello student, how are you today? Nice to meet you. Today we will learn about line graphs. Our learning for today, you can obtain information by reading the skills on line graphs and then solve problems using information presented in line graphs. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita tentang data, khususnya hari ini kita akan belajar tentang grafik garis. Dan dari grafik garis itu kamu bisa membaca grafik garis itu berdasarkan skala yang ada di grafik garis dan menemukan informasi di sana dan dapat menyelesaikan beberapa pertanyaan atau persoalan yang bisa kamu dapatkan dari grafik garis. Okay? Look at the table. This table shows the number of book borrowers in the library SD Kristen 3 in 218. Jadi, anak-anak sudah belajar tentang tabel. Anak-anak tentu sudah tahu cara membaca tabel. Oke. Tabel ini menunjukkan ada banyaknya peminjam buku yang meminjam buku di SD Kristen 3, di perpustakaan SD Kristen 3. Oke. Bagaimana cara membaca tabelnya? Ini ada bulan ya. Ini bulan, mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, and June. Ada bulan mulai bulan Januari sampai bulan Juni. And then is amount of borrowers. Jadi ini adalah jumlah peminjam. On the January there are 150. On February there are 80. March 50, April 70, May 110, and June 120. Jadi ini adalah data peminjam dalam bentuk tabel, ya. Kita akan mengubah dari tabel ini, sebenarnya sudah bisa membaca dengan mudah dari tabel, begitu ya. Tetapi ternyata ada bentuk penyajian data dalam bentuk yang lain yang bisa mempermudah kamu membaca data. Oke, salah satunya adalah grafik garis. Sekarang kita coba bagaimana, apa bedanya grafik garis dengan bentuk grafik yang lain. Oke, kalau dibuat dalam bentuk grafik garis, bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, betulkah kita lihat? On the January is a month and is a number of borrowers, gitu ya. Pada garis horizontal itu menunjukkan there are on the vertical line, on the red line is a number of book, and then on the blue line, horizontal line is amount. Jadi ini adalah bulan dan ini adalah banyaknya peminjam. Oke, ini ada judul tabelnya, number of books borrowers in the library SD Kristen 3 in
2018. Jadi kita coba lihat ya. Bagaimana cara membacanya? What is the number of book borrower in the January? Okay, look at the horizontal line. On the blue line, there are January. Find the January in the horizontal line. Is a January, ya. Pada garis biru ini, Januari ada di sini. And then you can find the number of book that borrower in the January by look the red line. Oke, dengan melihat garis merah pada bulan Januari. Oke, jadi tarik garis dari bulan Januari dan temukan banyaknya dengan melihat pada garis vertikal pada garis merah. So, the number of book that borrowers in the January is a 150. Jadi banyaknya buku yang dipinjam pada bulan Januari adalah 150. Now, how about February? Okay, pada Februari. Find the amount of February in the blue line. Pada garis yang biru, kita temukan Februari. Berapa banyaknya kita temukan dengan cara menarik garis dari bulan Februari. Temukan ke bulan Februari ini ke garis merah. Oke, ini bulan Februari ada di posisi ini, sedangkan pada skala dia tidak terdapat angka persis pada bagian yang ditunjukkan pada bulan Februari. Dia di antara 50 dan 100, oke, between 50 and 100. Jadi kalau persis di tengah berarti berapa? Separuhnya 50 dan 100 adalah 75, tetapi tidak persis di tengah. Harusnya kalau persis di tengah di sini ya. Lebih dari setengah, berarti lebih dari setengah itu berarti 80. Oke, kita coba cek. Is 80, I'm so sorry. Jadi ada 80, berarti banyaknya peminjam pada bulan Februari adalah 80. And then how about March? Maret. You can find March amount on the blue line. Oke, pada garis biru. Lalu you can find the number of book in the red line dengan melihat pada garis merahnya. Maretnya ada di sini dan tarik garis ke garis vertikal. Kamu akan menemukan 50, berarti peminjam banyaknya buku yang dipinjam pada bulan Maret adalah 50. Dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Oke, itu cara membaca grafik garis. Sekarang Bulia akan berikan contoh. Oke. This line graph shows the temperature at different times of the day a town in Salatiga. Oke. Grafik ini menunjukkan temperatur di Salatiga pada waktu tertentu, perbedaan suhu pada waktu tertentu di Salatiga. Oke, is a temperature in Salatiga. There are temperature in the vertical line, and then on a horizontal line we can find time. Jadi pada grafik ini, pada kolom vertikal kita temukan suhunya, temperatur dalam derajat Celcius, dan pada kolom horizontal kita temukan waktu. On the 6 p.m. AM, 8 AM, 10 AM, 12 p.m., 2 p.m., 4 p.m., and 6 p.m. Jadi ini adalah waktunya, sedangkan ini adalah suhunya. Suhunya yang dibuatkan garis skalanya adalah 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Jadi ini adalah skalanya harus tetap. Selisihnya 4. Ini ke sini juga 4. Jadi 4, 8, kelipatan 4. 12, 16, 20, dan 24. Begitu ya. Lalu ini jam 6 pagi, jam 8 pagi, jam 10 pagi, lompat 2 waktu berturut-turut. Oke, apa yang bisa kamu temukan? Informasi apa yang bisa kamu temukan di sini? Oke. What was the temperature at 10
AM. Nah, misalnya berapa suhu di Salatiga pada pukul 10 AM pada 10 pagi berdasarkan tabel. Berarti kita lihat, you can find time by look the horizontal column, ya. Find the 10 AM, 10 AM ada di sini berarti ya. Find the temperature by looks the vertical line. Jadi lihat berapa suhunya dari garis vertikalnya. Berarti 10 pagi di sini. Lalu temukan pada 10 pagi itu berapa suhunya dengan menarik garis persis di waktu tersebut ke arah vertikal. So the temperature is 16. Oke, 16 degree Celsius. Celsius degree ya. Jadi 16 derajat Celsius. Oke. Kalau Bulia mengatakan what is the temperature at 8 AM. Jadi jam 8 pagi ya, berarti temukan waktunya di sini karena ini waktu, berarti temukan waktunya di sini lalu temukan suhunya dengan melihat pada garis horizontalnya. There are 12 Celsius degree. Jadi 12 derajat Celsius. And then what was the temperature at 6 PM? Jam 6 sore. Oke. Jam 6 sore berarti di sini ya. Find the 6 PM at the column of time in the horizontal. And then you can find the temperature by vertical columns. Oke, ini ada di garis ini. Antara 12 dan 16, persis di tengah antara 12 dan 16. Ada angka berapakah antara 12 dan 16? Berarti di tengah-tengah antara 12 dan 16. Apakah 13? Atau 14? Atau 15? Oh, berarti 14 dulu ya. Karena persis antara 12 dan 16 itu adalah 14. Begitu ya. So, the temperature at 6 PM is 14 Celsius degree. Ada 14 derajat Celsius ada di posisi ini. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, next. What was the difference between the temperature at 6 AM and 10 AM and 6 PM? Pertanyaannya berapa perbedaan suhu antara jam 10 pagi dan jam 6 sore? Berapa perbedaannya? Berarti kita harus tahu pada jam 10 pagi berapa. Oke, dalam 10 pagi ada 16 derajat Celcius. Jam 6 sore ada 14 derajat Celcius. Berarti selisihnya atau bedanya 14 dan 16. Berarti 2 Celsius degree. Berarti selisih itu apa sih Bulia? Bedanya. Berarti bedanya kalau jam 10 adalah 16 derajat, sedangkan jam 6 PM adalah 14, berarti selisihnya, berarti 16 dikurangi 14. Ada 2 derajat Celcius selisihnya antara jam 10 pagi dan jam 6 sore. Oke. Next. At what time was the recorded temperature the highest? Jadi pada waktu kapan terekam suhunya paling tinggi. Oke, inilah yang memudahkan kita membaca data pada grafik garis karena kita bisa langsung melihat tanpa harus melihat membandingkan tabel, angka-angka pada tabel karena sudah langsung kelihatan begitu ya. Berarti paling tinggi puncaknya, berarti suhu tertinggi itu kan berarti yang ke arah horizontal, berarti yang paling tinggi itu adalah suhu tertinggi. Jadi ini ya. So, the time was the recorded temperature the highest is at 2 PM. Jadi jam 2 siang suhunya paling panas, yaitu 20 derajat Celcius. Nah, kalau pertanyaannya suhu paling rendah pada saat waktunya kapan? Oh, suhu paling rendah pada saat
Kapan suhu paling rendah itu berarti yang ke arah vertikal, paling pendek. Berarti yang mana yang paling pendek? Ini ya. Is 6 AM, jam 6 pagi. Oke. Now, during which 2 hours interval did the recorded temperature increase by 4 Celsius degree? Pada bagian manakah ditunjukkan adanya selisih suhu sampai 4 derajat Celcius ya. Selisih suhu 4 derajat Celcius itu berarti setiap lompat ya, lompatnya sampai 2 kolom pada garis vertikal. Berarti pada 2 waktu kapan? Kalau yang pertama ini ke sini lompatnya hanya 2 ya. Lompatnya hanya 2. Ini ke sini, lompatnya berapa ini? Lompatnya 4. Nah, 12 sampai 16. Berarti lompatnya 4. Oh, berarti ini ya. Kapan itu terjadi? Between 8 AM and 10 AM. Oke, kita cari lagi apakah ada? Karena pertanyaannya bertambah. Oke, ini bertambah berarti ini ya. Sekarang kita coba lihat antara pukul 10 sampai pukul 12 siang. Bertambahnya hanya 2 derajat Celcius, berarti bukan. Antara jam 12 siang sampai jam 2 siang, setelah ya, berarti hanya 2, berarti bukan. Sekarang antara jam 2 siang sampai jam 4 sore, ini juga 2, tetapi decrease, berarti berkurang. Ya, berkurang karena turun, tidak naik. Kalau ini tadi naik, berarti ini turun, berarti berkurang 4 derajat Celcius. Ini kemudian turun lagi 2 derajat Celcius. Berarti kalau pertanyaannya naik 4 derajat Celcius, berarti yang antara waktu jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Oke. Dari jam 6 pagi sampai 8 pagi naik 2 derajat Celcius, kemudian naik 4 derajat Celcius, 2 derajat Celcius, naik lagi 2 derajat Celcius. Setelah itu turun drastis. 4 derajat Celcius, turun lagi 2 derajat Celcius sampai jam 6 sore. Jadi jam 6 pagi sampai 6 sore mengalami perubahan suhu seperti yang tampak pada grafik. Oke, sampai di sini bisa paham ya? Oke, now your task today. Look at your workbook on page 227 until 228. The number 3 and 4. Please do the exercise on your workbook and then photos your task and submit the photo into the Google Classroom. Oke. Tugasmu hari ini adalah mengerjakan latihan soal yang ada di bukumu halaman 227 sampai 228 nomor 3 dan 4. Silakan dikerjakan langsung di buku, lalu fotokan hasil pekerjaanmu dan kirimkan foto pekerjaanmu ke Google Classroom. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Oke, kelas? Thank you for your attention. See you in the next lesson. Bye-bye.